wa'lam annahu yaqa' kathiran fi kalam ahli at-tasawwuf nafa'allahu bihim annahu yanbaghi lil 'abdi an yarda bima aqamahu Allah Ta'ala fihi min al-asya'. Ketahuilah, seringkali kita mendengar daripada kata-kata ahli tasawuf, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan mereka. Mereka selalu berkata bahwa seharusnya bagi seorang hamba itu redha dengan apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pada kedudukan apapun ia ditempatkan oleh Allah. yakni ditempatkan oleh Allah sebagai apapun, ditempatkan oleh Allah sebagai laki-laki, sebagai perempuan, ditempatkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang jiran, sebagai seorang berjawatan, apapun juga ditempatkan oleh Allah pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ia seperti itu. Maka dia kena redha. Tidak boleh protes ke atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah pada takdirnya. Wala yatlub al-khuruja min dzalika bi hukmi mail at-tab'i wa ittiba'i hawa an-nafsi. Dia tak boleh keluar, lari, komplain, protes daripada ketentuan Allah tadi hanya sekedar memenuhi keinginannya atau hawa nafsunya. Saya tak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Saya tak mau jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki. Saya tak mau dalam keadaan seperti ini, saya mau keadaan seperti itu. Bila dia ada rasa tidak puas hati dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, sakit, kaya, miskin. Fil hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengetahui apa yang terbaik untuk kamu. Ada orang yang aku bagi kepadanya sehat, tak sakit. Karena aku tahu kalau dia diberi sakit, dia akan kufur dengan sakit itu. Wahai hambaku, ada di antara kamu yang aku bagi dia sakit, aku tak bagi dia sehat. Yang kalau dia sehat, dia boleh kufur dengan sehat itu. Wahai hambaku, ada di antara kamu yang aku bagi kaya, yang kalau aku bagi dia miskin, dia boleh kufur dengan miskinnya. Wahai hambaku, ada di antara kamu yang aku bagi miskin, tidak aku bagi kaya. Kalau aku bagi kaya, dia kufur dengan kekayaannya. Di sini kembali kepada Allah yang maha mengetahui atas keadaan yang kita ada. Dengan demikian, si miskin tidak boleh mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bagi aku miskin? Kenapa engkau bagi si fulan itu kaya? Jawabannya, mungkin kalau kamu kaya, kamu lebih teruk daripada orang-orang kaya yang ada. Kamu akan menjadi orang yang lebih dahsyat dan kufur dengan kekayaan yang aku bagi kepada kamu. Demikian juga yang sakit, tahu keadaan hambanya. Jadi, wa kun radin bima qaddara al-maula wa dabbar wa la taskhad qadallah rabbil arsyil akbar. Wa kun sabir wa syakir takun faiz wa dhafir wa min ahlis sarair. Jadilah kamu orang yang redha ke atas ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah itu didahului dengan iradahnya, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha baik, yang maha segala-galanya, lalu memberikan ujian kepada hambanya, lalu mengatakan, ya Allah, kenapa engkau buat kepada aku seperti ini? Seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik kepada kita. Kalau kita tak mahu dalam keadaan susah dan kita suffer, menderita dalam keadaan susah, siapa yang lebih sayang kepada kita lebih daripada Tuhan yang lebih sayang kepada hambanya? Tidak ada. Hanya manusia tertutup atau adanya hijab untuk memahami maksud Allah ketika menduga kepada hamba itu dengan dugaan. Ada yang duga dengan diambil anaknya, ada yang duga diambil dengan pasangannya, ada diambil hartanya, ada duga dengan sakit, macam-macam dugaan. Jangan fokus kepada dugaan yang sedang menimpa, tapi tengok di sebalik dugaan itu apa hikmah yang Allah letak. Katanya, dzalika li'anna ikhtiyarullah ta'ala li 'abdihi ahsan wa atam min ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Karena pilihan Allah itu terhadap hambanya lebih baik, lebih sempurna daripada pilihan si hamba tadi terhadap dirinya sendiri.
wa tadbirahu subhanahu lil 'abd ajmal wa akmal min tadbirihi li nafsihi. Ketentuan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba lebih indah, lebih sempurna daripada pengaturan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Li'annahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dan lebih bijaksana. Wa altaf wa arham. Allah itu lebih memiliki sifat lemah lembut dan lebih mengasihi kepada hamba-hambanya. Paham tuh? Diantarkan dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Kemudian menjumpai anak-anak masih kecil bermain. Diambil oleh Nabi Khidir, dibunuh. Kata Nabi Musa mengatakan, "Oh, engkau sudah melakukan perbuatan mungkar besar." Macam mana budak itu yang main dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam? Apa ta'wilnya? Fa'ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dijawab oleh Nabi Khidir, tapi setelah selesailah, itu budak aku bunuh disebabkan dalam ilmunya Allah yang dimaklumkan kepada aku, ini budak kalau membesar akan menyebabkan orang tuanya jadi kufur. Jadi dibunuhnya supaya orang tuanya selamat daripada kufur disebabkan oleh budak ini. Budak ini pun ketika dibunuh masih kecil, dia akan terhimpun dengan ibunya dan orang tuanya nanti di tempat yang lebih baik. Ibu dan ayahnya ketika budak itu dibunuh sedih atau tidak? Ya sedih. Tapi dibandingkan dia tetap bersama dengan budak itu membesar jadi kufur masuk di neraka, kan lebih baik dia bersama di surga walaupun sedih sesaat di dunia. Kan itu contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Faham toh? Kalau dihantarkan malaikat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ayah yang anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, engkau cabut nyawa hamba yang menjadi buah hati hambaku. Yani anak ini buah hatinya orang tua. Ketika diambil, yakni meninggal dunia, orang tuanya sedih, terlalu sedih. Allah bertanya kepada malaikat, engkau cabut kau nyawa buah hati hambaku tuh, dinamakan buah hati hambaku, yakni betapa beratnya orang tua kalau ditinggal oleh anaknya. Katanya, betul ya Allah, saya cabut nyawanya. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Katanya dia reda dan memuji kepada engkau ya Allah. Bangunkan untuk dia rumah kepujian di surga, untuk dia masuk dalam situ. Sebabnya reda. Ada seorang lelaki di zaman Rasulullah yang selalu hadir majelis bawa anaknya. Kemudian lama dari itu dia tak hadir. Rasulullah tanya, kemana si fulan tak hadir? Ya Rasulullah, anaknya meninggal dunia dan dia sedih. Maka didatangi oleh Rasulullah SAW. Katanya, ya fulan, kamu mahu tidak anak kamu bangkit balik dan membesar di hadapan kamu? Atau kamu mahu anak kamu tunggu kamu di pintu surga untuk bimbing kamu masuk ke dalam? Dua pilihan. Balik ke dunia membesar, belum tahu apa penghujungnya. Tapi yang kedua, confirm, membimbing ke dalam surga. Kata sahabat, aku minta dia tunggu aku di surga. Baru esok hari keluar balik hadir majelis. Paham tom? Hada ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengasihi, yang maha sempurna dan maha betul pada keputusannya. Walakin qad yaltabis al-amru ala ba'd al-mughtarrina min al-jahilin wal ghafilin. Tapi kadang-kadang ada orang yang terpedaya dan tertipu dengan cara berfikirnya. Macam mana? Fayadhunnuna anna iqamatallahi lahum fima hum fihi huwa amrun mutlaqun ghayra muqayyad wa amrun 'amun ghayra mukhassas hatta inna qad nasma' ala alsinati ba'dihim min al-kalimat asy-syani'ah wal ihtijajat ad-dahidah
ma la asla lahu wa la hujjata fihi wa la bayyinatan bihi. فمن الولاة الظلمة الغشمة من يحتج بإقامة الله تعالى له فيما هو عليه من الظلم للعباد والفساد في البلاد ومن الأغنياء وأبناء الدنيا المتخبطين المخلطين في أخذ الأموال من غير حلها ووضعها بغير حقها من يحتج بمثل ذلك من إقامة الله سبحانه وتعالى له فيما هو فيه. Ada orang yang tertipu. Apa dia kata? Ini Allah sudah cipta kita. Allah bagi akal, Allah bagi segala-galanya kepada kita. So kita boleh buat apa saja. Allah jadikan tangan untuk ikut kita punya cakap. Allah jadikan mulut untuk ikut kita punya kehendak. Allah jadikan mata, telinga ikut kita punya kehendak semua. Bermakna dalam hal ini kita mutlak boleh guna untuk apa saja. Tanpa ada boleh campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala pada apa yang kita buat. Allah dah cipta kita, saya boleh buat apa saja. Di antaranya katanya pencuri atau orang yang zalim, pemimpin yang zalim, dia buat ambil duit rakyatnya, dia zalim pada rakyatnya, dia buat apa saja kepada rakyatnya. Kalau tanya, kenapa kamu buat zalim? Allah tempatkan aku pada tempat ini, aku mutlak boleh buat apa saja. Otak songsang. Atau orang yang dia menggunakan dalil bahwasanya ini tangan Allah dah jadikan untuk saya dan saya tak berbuat apa-apa kecuali ini adalah perbuatannya Allah juga. Saya kalau seorang mencuri, kenapa kamu mencuri? Kalau Allah tidak berkehendak saya mencuri, saya tak curi. Paham dong? Ketika ada orang berbuat demikian, maka diambil tampar mukanya. Pung. Kenapa kamu tampar saya? Kalau Allah tak berkehendak saya tampar kamu, saya tak tampar kamu. Jawaban orang yang seperti ini dengan seperti itu. Berdalil dengan seakan-akan dia tak berbuat salah dengan berdalilkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada sebagian punya dalil seperti itu. Kenapa kamu minum khamar? Kalau Allah tak berkehendak saya minum, saya tak minum. Jadi disandarkan kepada Allah. Katanya ini adalah orang-orang yang tertipu. Jabariyah, golongan Jabariyah yang merasa semua perbuatannya adalah dipaksa. Wadzalika buhtanun 'azim wa dhalalun mubin. Wa bayanuhu anna iqamata Allah lil 'abdi la takunu illa fima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-umuri wal ahwal. Hada huwa syartul awal. Untuk kita memahami bahwasanya Allah menempatkan kita di tempat yang kita mesti reda dengan apa yang berlaku di tempat itu, pastinya adalah yang dimaksudkan di situ adalah pada tempat yang Allah redha kita berada di situ. Tidak boleh mengatakan saya seorang yang bekerja di tempat yang di situ sumbernya semua haram. Kenapa rezeki kamu begitu? Allah dah tempatkan saya di sini. Itu tempat kan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dijadikan itu sebagai Allah menempatkan dia di situ karena Allah tidak membolehkan orang berada di tempat yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau ditempatkan di tempat yang redha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gajinya kecil, sumbernya tak banyak seperti orang lain, ya dia kena redha karena tempat itu masih tempat yang halal atau tempat yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Asani, yang kedua, an yakuna fima huwa fihi amilan bi ta'atillahi Ta'ala. Tempat yang dia berada di situ adalah dia boleh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak dilarang. Wasalikan sabila mardatillahi subhanahu. Dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan untuk meraih redha Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Yang ketiga, an yakuna taliban wa raghiban fit taraqi ila ma huwa fawqa halihi wa maqamihi min al-ahwal wal maqamat al-mardhiyah. Yang ketiga adalah kalau di tempat itu dia boleh menambahkan kualiti imannya, ibadahnya, ahwalnya, keadaannya, makamnya boleh lebih tinggi, ya di situ dia kena redha dengan apa yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. La yamna'hu min dzalika illa al-'ajzu anhu wa 'adamu at-tamakkun minhu, laisa mujarrad al-kasal wat taswif wal mail ila rahat an-nufus wa shahawat at-tiba. Fata'ammal hadhihi al-jumlah wa am'in an-nadhar fiha fa innaha muhimmatun dan wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penghayatan dan pemahaman
untuk redha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuannya, dan pastikan kita redha itu di tempat yang betul. Di mana di situ tempat adalah tempat untuk kita meraih redha Allah, boleh berbuat taat di situ dan boleh meningkatkan kualiti amalan kita di tempat tersebut. Bila itu keadaannya, istiqamahlah di situ, kekallah di situ, karena Allah sudah menempatkan kita di situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bana qira surat Yasin